Asyik banget ya bos, kalau lihat ibu-ibu lagi ngupas singkong dan pisang. Cekatan banget ya tangannya. Apalagi singkongnya langsung diolah dan digoreng menjadi keripik. Jangan dipandang sebelah mata ya bos, gara-gara jualan keripik ini, Mas Hendro sukses punya rest area hingga bisa ekspansi bisnis. Padahal dulunya doi cuma penjual keripik keliling. Lebih ajib lagi, Mas Hendro bikin warung makan gratis di rest areanya. Wah, sungkem deh sama putra daerah satu ini. Halo bos, selamat datang di Keripik Cinta yang banyak cintanya. Saya dulu jualan kering dan sekarang punya pusat oleh-oleh sendiri. Mau tahu ceritanya tetap di Cuan Bos. Sesuai namanya nih bos, Keripik Cinta, keripiknya Mas Hendro ini banyak banget yang cinta. Gimana nggak mau jatuh cinta kalau keripik buatannya ini renyah dan ramah banget masuk mulut bos. Pilihannya juga banyak bos, mulai dari keripik pisang, singkong, ubi manis, sampai dodol khas Langkat. Semuanya punya tekstur lembut dan rasa yang manis. Salah satu varian favoritnya adalah keripik pisang tanduk ini bos. Karena punya ukuran panjang, rasa lebih gurih, dan tentunya punya warna kuning menyala yang bikin lapar mata. Hihihi. Harganya seons mulai dari Rp10.000. Pasokan pisang tanduk ini agak-agak susah didapat bos. Makanya Mas Hendro punya kebun pisang sendiri yang bisa menyuplai kebutuhan keripik pisangnya. Selain itu, Mas Hendro juga punya kebun singkong sendiri. Sehingga doi tidak tergantung sama supplier dan bisa menekan harga produksi. Mantap! Ya kami ini kan usaha keripik ini kan dia olahannya dari bahan mentah, bukan bahan tepung nih, bukan olahan ya. Artinya bahan segar nih. Pastikan kendalanya banyak. Kadang-kadang cuaca buruk di luar, mobil nggak keluar, atau misalnya begitu dipesan sampai sini ubinya jelek. Ketika itu kami mikir kita harus punya cadangan nih. Awalnya kita nyewa tanah sama orang. Ada juga yang sistemnya bagi hasil, ada juga yang kita modalin, mereka nanam kita ambil. Tapi pelan-pelan kita mulai ngembangin yang punya sendiri. Produksinya no play-play nih bos, bisa lebih dari 1 ton keripik tiap bulannya. Makanya Mas Hendro mempekerjakan beberapa ibu-ibu sekitarnya untuk membantu proses produksinya. Dulunya saya sendiri di Keripik Cinta ini, saya goreng sendiri, kupas sendiri. Tapi sekarang saya ditemani ibu-ibu nih, yang banyak ini, yang cantik-cantik. Kenapa saya pilih ibu-ibu? Karena ibu-ibu ini ternyata tangguh ya, lebih dahsyat, disiplin, bisa datang tepat waktu dan pulang tepat waktu. Sekarang saya sudah berdayakan lebih kurang 200 ibu-ibu dan sekarang saya yang paling ganteng di sini. Di sini, pengunjung juga bisa melihat proses menggoreng hingga packing keripik kesukaannya bos. Wah, nggak takut bocor resepnya Mas Hendro. Kenapa sih bikin konsep open kitchen gini? Ada orang yang mendebar fitnah nih, kalau keripiknya itu pakai plastik. Makanya bisa rapuh, makanya bisa kilat, itu gorengnya pakai lilin. Sampai dulu banyak wartawan datang, saya coba jelasin, karyawan juga ditanyain semua, ternyata nggak ada. Hingga saya memutuskan kita oven produksi, ya artinya produksinya kita biar orang bisa lihat semua dari awal sampai akhir gitu. Apalagi di sini tempatnya bikin pengunjung nyaman bos. Bukan cuman pusat oleh-oleh aja, semua fasilitas di sini gratis bos. Sampai warung makannya pun gratis. Siapa aja boleh makan di sini. Salah satunya Bu Mia, pengunjung asal Aceh yang sedang melakukan perjalanan ke Binjai. Kalau menurut Ibu sangat membantu, bukan karena makan gratisnya aja deh, tempatnya mau cari oleh-oleh, keripiknya gitu. Warung makan gratisnya ini sudah ada sejak tahun 2020 lalu ya bos. Meski situasinya nggak menguntungkan buat Mas Hendro, tapi doi merasa kasihan ketika melihat orang di sekitarnya susah makan pada saat itu. Awalnya Mas Hendro hanya akan membuka warung gratisnya selama 1 bulan saja bos. Ketika COVID habis, kami ingin memutuskan menutup kantin gratis itu. Walaupun 1 hari itu kadang-kadang sudah sampai lauknya 200 kilo ikan. Tapi ada rasa sayang nih, sayang ketika ini sudah berjalan sampai 3 tahun, harus ditutup. Jadi saya minta izin sama istri, ini kita lanjutin, saya bilang.
Dari niatan baik ini, Mas Hendro sadar betul bos, rezeki berbagi dengan ikhlas malah mendatangkan rezeki yang lebih besar lagi dari atas. Masya Allah, jalur langit kalau udah bekerja emang kenceng ya. Saya malah mikirnya ini semua bukan kerja keras kami, tapi semata-mata karena Tuhan. Saya bahkan bilang keripik cinta itu apa sih ya kan? Hanya jualan keripik sebenarnya kan. Tapi kenapa bisa segitu ramainya? Bahkan kadang-kadang ini semua halaman ini nggak muat gitu kan. Orang-orang ngantri hanya beli keripik gitu kan. Saya menganggap ini semua semata-mata hanya karena keajaiban Tuhan. Bahwa ternyata berbagi itu berdampak besar terhadap rezeki gitu. Dari berkah berbagi ini, siapa sangka doi sukses ekspansi bisnis ke bisnis wisata dan bisnis ternak kambing. Bahkan sampai bisa membangun masjid bos. Jadi kepo nih, berapa sih Mas Hendro omset dari keripiknya ini? Lumayan lah gitu, lumayan ya. Ada di atas 100 gitu apa? Kalau omsetnya lebih. Karena kami biaya produksi per hari itu bahan baku, karyawan, semuanya sekitar 35 juta. Wow, itu baru dari omset keripiknya bos, belum dari bisnisnya yang lain. Duh, salut ya sama Mas Hendro. Dari cara Mas Hendro berbisnis, bisa kita petik pelajaran bahwa berbagi dengan sesama tidak akan memiskinkan kita ya bos. Sukses terus Mas Hendro. Halo bos, sebagai seorang pengusaha kita harus nekat dan selalu berbagi. Yang penting cuan bos. Duh, bohai-bohai banget ya bos. Semakin bohai, semakin mahal nih. Bicara ikan mas koki, peminatnya selalu banyak ya bos. Artis seperti Kimberly Ryder, bahkan Irfan Hakim bisa jatuh hati sama ikan ini loh. Irfan Hakim sampai rela jauh-jauh datang ke Tulung Agung, Jawa Timur untuk lihat budidaya ikan mas koki langsung milik Mas Jack ini. Varian jenis ikan koki yang dijual mulai dari jenis rancu, ryukin, maupun oranda. Halo bos, wadiding wadadaw, selamat datang di pusat grosir ikan mas koki yang udah sampai ekspor pengirimannya dan mendunia pastinya. Mau tahu gimana cerita proses susahnya kita, bukan cuma senangnya doang. Jadi langsung aja pantau cuan bos. Loh, namanya Azam kok bisa dipanggil Jack sih? Ternyata itu nama kucing kesayangan Azam yang menjadi pelipur lara saat Mas Jack bangkrut dari usaha distronya sebelum memasuki bisnis ikan koki. Mas Jack ini termasuk pembudidaya muda. Usianya masih 24 tahun bos, tapi bisnisnya berkembang pesat, bahkan udah ekspor loh. Lewat bisnis ini juga, Mas Jack berhasil memulihkan diri dari depresi akibat bangkrut dari usaha sebelumnya. Wah, cuan penghiling jiwa nih. Nah, balik ke rumah, tabungan habis, join ditipu, itulah depresi, 2 bulan di rumah nggak ngapa-ngapain, mainannya sama kucing. Pertama kali saya punya kucing itu. Dan kucing itu namanya Jackie. Si Jackie ini teman saya sampai dia itu mati kena racun. Jadi teman saya mainan, kayak orang aneh lah, namanya orang stres itu kan mainannya daripada mainannya yang narkoba, mainannya yang miras atau apa, ya mainannya hewan gitu nanti. Wah, ini toh alasannya doi dipanggil Jack, mengenang temannya. Terharu bos. Tapi Mas Jack, kenapa nggak mutusin pelihara kucing lagi ya? Atau bisnis ternak kucing aja? Kucing mati, saya udah nggak mau pelihara kucing lagi. Saya tuh kayak, sedih banget lah sama hewan sampai mati gitu loh. Di depan saya berpikir, waktu keluar rumah kolam orang tua kok pada rusak semua. Ya kolam yang saya bangun lagi itu loh, saya bikin berapa petak itu kan dulu awalnya cuma 2 kolam. Ikan koki mempunyai bentuk tubuh yang indah dan unik. Selain itu, ikan koki memiliki nilai jual yang tinggi, bos. Melihat peluang pasar masih cukup besar permintaannya, di tangan dinginnya, Mas Jack banyak mendapatkan relasi.
Ilmu marketing ini emang didapat saat masih bekerja di distro. Saya ini jiwanya memang salesman. Jadi kalau jadi shopkeeper gitu, saya selalu satu hari itu target saya, misal orang datang itu pasti beli. Jadi toko itu rame banget. Sehari saya selalu catat omset kotornya ya. Omset kotornya itu 2,5 juta. Nah, ilmu inilah yang jadi bekal utama Mas Jack memasarkan mas kokinya, yang akhirnya kebanjiran orderan hingga kerjasama dengan para pembudidaya ikan koki lain. Gak tanggung-tanggung, pengiriman ikan kokinya hingga ke Medan maupun Tanjung Pinang dan sudah ekspor ke Eropa, bos. Nah, saya itu dulu bukan keliling pakai motor, tapi keliling ngambilin ikan di petani-petani sampai kirim ke ekspedisi itu naik motor. Jadi sampai kardus itu saya tumpuk-tumpuk di belakang, hujan-hujanan. Itu pernah. Ya nggak sengaja kayak, oh ada relasi, seneng dengan pelayanan saya. Terus dengan komitmen saya, kejujuran saya. Dia dulu pelanggan, awalnya pelanggan saya pertama. Dia order, dia seneng. Kedua, ketiga dia ngobrol, ngajak kerjasama. Emang harus gini, harus orang Eropa itu mintanya harus ikannya bersih dari kutu, nggak ada yang berpenyakit, ikannya juga benar-benar seger, bagus, karantinanya bagus. Kita terus belajar supaya itu semakin baik sampai sekarang. Ya dari yang ordernya 5 juta, naik 6 juta, naik 15 juta, naik 20 juta. Wow, lancar jaya bos orderannya. Ikan-ikan yang dipelihara Mas Jack ini bukan kualitas kaleng-kaleng, bos. Ikan-ikan ini dipelihara di farm miliknya dengan perawatan rutin. Biasanya pakan yang diberikan adalah pelet yang dicampur dengan obat. Yo bos, seperti nama kita Starfish Indo. Star artinya bintang dan fish ikan, bintangnya ikan. Kita Starfish punya si bintang-bintang gemoy-gemoy nih. Bakal kita kirimkan sampai ekspor ke luar negeri dan ekspor luar Jawa. Harga per ikan mulai dari 2 juta rupiah sampai 10 juta rupiah, bos. Semakin besar ikannya, semakin mahal ya, bos. Nah, kalau boleh tahu, berapa sih cuan yang didapat dari usaha ini? Let's say bos, kalau ada pembeli sebanyak 40 orang aja nih bos dalam sebulan, maka omset dalam sebulan dengan pembelian 2 juta per ekor, maka ada 80 juta bos. Tapi bisnis ini emang gak lancar mulus ya bos, ada aja kerugian seperti ditipu oleh klien. Makanya jadi pembenahan diri nih, biar bisnis lancar jaya. Namanya makhluk hidup pasti ada matinya bos. Dan ini juga termasuk kerugian yang suka didapat Mas Jack di bisnisnya kalau ikannya mati terkena penyakit. Tapi kudu tetap strong dong jualannya. Sukses terus ya Mas Jack. Bos, aku udah mulai berbisnis di dunia ikan hias atau dunia peramis-amisan ini dari tahun 2015 ke tahun 2016. Jadi jangan gengsi, yang penting cuan bos. Bos, kepo nggak sih sama makanan Farida Nurhan? Lahap banget ya makannya bos. Ini nih ikan kembung sambal ramba-ramba atau sambal bawang Batak khas Medan yang diviralkan oleh Rospita Lubis atau akrab disapa Barbie Lubis. Doi ini bisa dibilang ratu online-nya Medan nih bos sejak tahun 2019. Doi ini doyan banget nge-live dan juga jualan online. Mulai dari skincare, baju, tapi yang paling viral adalah warung makan kaki limanya yang punya menu-menu khas makanan Batak halal bos. Tamunya bahkan ada yang dari luar negeri, saking kepo sama rasa masakan Barbie Lubis. Wih, Mincuan jadi ikutan kepo nih bos. Cus kita samperin aja. Halo bos, selamat datang di tempatnya Barbie Lubis, ikan kakak viral Barbie Lubis, gampung viral Barbie Lubis, and ayam pintar viral Barbie Lubis yang sudah datang dari mancanegara semuanya, yang sudah berkunjung ke tempat Barbie Lubis. Kamu penasaran? Yuk mari tetap di Cuan Bos.
Pastinya penasaran dong, Bow. Bow adalah panggilan tante dalam bahasa Batak ya, Bos. Sedangkan Doi suka manggil fansnya dengan sebutan Tondi Tondi Bowna, alias kehidupanku atau harapanku. Fansnya emang udah jadi kehidupan Barbie Lubis ya, Bos. Mantap. Saking disenangi fansnya, warungnya selalu rame pol, Bos. Nggak pernah sepi dari netizen yang kepo sama sosok Barbie Lubis dan tentu makanannya. Setiap subuh ke pagi nih, Bos, Doi sudah prepare untuk belanja dan masak, Bos. Jadi jam 6 teng, Doi sudah ready di warung makannya untuk masak menu-menu spesialnya. Dua menu spesialnya selain ikan kembung sambal bawang Batak adalah gulai kepala ikan kakap, Bos. Menu ini udah viral banget dan suka kehabisan karena Doi masaknya terbatas, cuma 50 kepala ikan per harinya. Oke bos, ini Barbie Lubis sedang lagi masak ikan kakap yang sedang viral. Jadi kenapa Barbie Lubis itu tidak mau direview, saya review sendiri di konten. Karena sudah semua rata-rata kuliner pakai bumbu resep by Barbie Lubis ya kan. Jadi saya itu tidak punya ciri khas tersendiri lagi. Jadi ini sengaja saya tidak review dari awal supaya saya tetap akan punya pendirian dan punya ciri khas tersendiri masakan viral by Barbie Lubis yang sampai mancanegara yang datang ke sini berkunjung berlomba-lomba takut nggak kebagian sampai pagi dari luar kota sampai sini. Wow, jauh-jauh banget ya yang beli masakan Bow. Salah satunya ini, Bos, Elvi Nainggolan yang datang dari Jakarta buat di takeaway. Saya sungguh penasaran sekali ya, begitu viralnya itu Barbie Lubis ya. Jadi apa memang benar yang itu seperti apa yang di dalam TikTok gitu. Jadi saya penasaran, ingin tahu aja dan ingin merasakan. Jadi yang saya beli hari ini ayam napi nadar, terus sama dalini horbo, susuni horbo, ya sama ikan kepala kakapnya. Tapi emang ya, ukuran kepala ikan kakap Barbie Lubis ini nggak play-play nih, Bos. Besar dan worth it buat diganyem bareng nasi. Cocok buat dimakan berdua. Rasa asam, gurih, dan pedas emang bikin konsumen doyan pengen tambah terus. Apalagi daging kepala ikan kakapnya lembut pas dimaem. Hihi. Harga gulai kepala ikan kakap ini adalah 140.000 sampai 200.000, Bos. Tergantung ukurannya ya, Bos. Nah, menu kedua Barbie Lubis yang viral dan baru adalah ayam napi nadar. Sekilas mirip rendang, tapi beda ya, Bos. Bumbu ayam napi nadar punya rasa gurih kelapa, asam, dan juga getir pedas dari andaliman, Bos. Makin jos karena ada bawang merah bulat yang sengaja tidak dihancurkan untuk memberi sensasi pedas dan manis. Ini sih rich bumbu banget, Bos. Mantap. Apalagi ayam yang dipakai adalah ayam kampung yang udah dipanggang sampai lembut dengan bumbu racikan rahasia yang bikin makin gurih. Harganya dibanderol 65.000 aja, Bos. Murce ya. Kebayang gak sih, Bos, omsetnya? Kalau 50 kepala kakap aja bisa terjual 140.000 per hari, maka omset per hari bisa 7 juta rupiah. Wah, kalau sebulan tembus ratusan juta rupiah ini mah. Kalau lihat Doi sekarang, duh kayaknya si kecil Bow Barbie Lubis nangis ya, Bos. Sejak kecil, Doi ini emang kesayangan orang tuanya karena lahir sebagai anak perempuan pertama. Doi emang hidup di keluarga pedagang, Bos. Makanya, sejak menikah memulai hidup jadi pedagang, no gengsi. Itu kami jualannya ke Dumai dulu. Dumai, berangkat kami ke Dumai. Jadi kami di Dumai itu kami ada 3 tahun. 3 tahun di pasar Pulau Payung. Jualan cabai, tomat. Jadi kita itu harus bangun jam 3 pagi, pas di simpang 4 itu, pajak pasar Pulau Payung itu ya kita di pinggir pasar itu jualan. Untuk bisa berjualan lagi di kota Medan, Doi meminjam modal dari saudaranya.
Intinya aku tidak mau berhenti, apa yang bisa kukerjakan, kukerjakan. Jual, aku orang beli salak yang bagus, kalau Barbie Lubis beli salak yang busuk. Untuk apa, Bu? Ya itu karena saya nggak punya uang, nggak punya modal. Ya salak busuk itu saya bersihkan, saya teng-teng, ya saya jual gitu loh. Terus saya beli nanti pepaya yang setengah mengkal, saya kupas, saya potong-potong, saya kasih manisan. Nah, saya beli tebu, saya kupas, saya potong-potong, saya bungkus, saya kasih manisan, saya jual-jual jalan. Walaupun saya udah punya rumah tangga. Intinya saya nggak pernah merasa malu, yang penting yang ku cari halal gitu loh. Salut ya, lihat perjuangan Bow ini. Kehidupannya yang sulit di masa lalu bikin orang terdekatnya ngeremehin Bow Barbie Lubis. Bahkan di rumahnya sendiri, Doi sering nangis diam-diam. Saya udah sampai pernah mengalami makan di kamar mandi. Oh iya, Bu? Saya itu udah pernah makan di kamar mandi karena sudah capek. Aku ambil nasi, aku mencuri ya. Itu aku curi nasinya. Ya kan sama kan curi nasi kan. Karena saking takut makan, saking takutnya kita makan, itu kan aku kan udah mencuri. Ya karena nggak ada izin untuk kita makan, tapi aku lapar. Ya, karena aku lapar kan. Aku ambil, aku tengok situasi di rumah. Ya karena memang aku udah nggak sanggup. Ya aku makan. Sedih ya, Bos. Kerja keras Barbie Lubis saat menabur sekarang udah berbuah dengan baik ya, Bos. Bukan kaleng-kaleng lagi. Sejak menjajah dunia online, semua laris manis jualannya. Mulai dari skincare sampai makanannya. Luar biasa. Lebih salut lagi, Barbie Lubis juga suka berbagi nih sama yang membutuhkan. Bravo deh, Bow Barbie Lubis. Sukses selalu independent woman kita ini. Gas terus, Bow. Para semua TTBN itu pada bilang enak kali rezekinya Boy mengalir terus, yes amin. Nah namun itu tidak segampang yang kalian lihat, ya kan. So semua sudah bayar harga, butuh tantangan, butuh semualah. Pokoknya sih risiko ya kan. Jadi apapun ceritanya tetap cuan, Bos.